akar-akar mangrove di wilayah sekitarnya. Ini akan mendatangkan keuntungan buat nelayan pesisir. Nah, untuk secara ekonomi, secara umum, misalkan dibuka wisata, jelas mendatangkan ekonomi, pertumbuhan, pendapatan, dan lain-lain. Ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa pembukaan lahan untuk wisata ini penting untuk diawasi. Yeah. Jangan sampai dibiarkan liar sehingga dengan seenaknya membabat hutan, mangrove menjadi gundul dan lain-lain. Sehingga situ tidak ada pengawasan, terutama dinas-dinas terkait, misalkan dinas pariwisata, yeah, dinas lingkungan hidup dan lain-lain yang ada di Banten khususnya. Baik, tentunya jawabannya adalah sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi juga, khususnya tadi para nelayan. Kemudian juga kalau dibuka untuk tempat wisata juga ini bisa meningkatkan perekonomian sekitar ya, untuk mendatangkan income untuk buka pariwisata tadi. Baik, ini ada yang tanya Kang juga soal bagaimana nih kalau saya sendiri, kata pemirsa, ini tidak berada di wilayah pesisir pantai ini. Lalu seperti apa nih peranan kami yang tidak berada di dekat hutan mangrove tapi juga ingin terus serta melestarikan lingkungan, pelestarian lingkungan, Kak? Silakan. Ya, untuk warga yang berada di luar lingkungan kemudian ingin terlibat ya, atau ikut serta, itu bisa menghubungi saya langsung atau teman-teman komunitas penggiat yang ada di kampus-kampus, misalkan di UIN, ada di Untirta, ada di Unsera dan lain-lain. Itu ada teman-teman kita yang memang concern di penanaman, sehingga ayo kita bareng-bareng bisa menanam, bisa terlibat dan ikut bersama-sama mereka untuk menanam atau terlibat berpartisipasi. Sehingga itu membantu semuanya. Ada hal penting juga saya kira harus disampaikan, bahwa ada sebagian di pesisir selatan Banten ya. Pas tsunami, waktu itu tsunami Banten, ada garis pantai yang ada bakaunya, yang ada beberapa juga pohon besar. Itu air laut tidak sampai ke darat, sehingga itu pembuktian bahwa adanya mangrove di bibir pantai itu bisa menahan air laut sampai ke darat lebih jauh, sehingga tidak ada korban kalau di wilayah sana. Tapi beberapa titik yang gundul di wilayah selatan itu waktu itu memang habis. Jadi air itu hampir 9 sampai 10 meter kalau wilayah Batu Hideng ke arah sumur. Ya. Ada yang terjadi kerusakan yang cukup parah ya, karena memang tadi di bibir pantainya juga ini tidak ada penahannya tadi ya. Baik. Kang JJ, ini mungkin tadi sudah sempat di-spill, namun ada pemirsa yang bertanya kembali, hal apa saja Kang JJ yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan hutan mangrove? Hutan mangrove bisa rusak, satu oleh limbah yang berlebihan ya, entah itu limbah industri, entah itu limbah rumah tangga, atau limbah-limbah lain, terutama bahan kimia. Nah, ini akan membuat mangrove mati, dan ini pasti akan merusak. Nah, beberapa sampah, misalkan sampah plastik yang berlebihan, itu biasanya kan di kita itu masih ada budaya buang sampah ke sungai karena ketidaktahuan ya, karena minimnya pengetahuan, misal rendahnya pendidikan orang kita lah ya. Nah, ini sampah-sampah ini juga akan membuat sakit tanaman yang ada di sekitar pinggir pantai atau pinggir sungai. Banyak juga yang mati tercekik oleh lilitan plastik misalkan, ya oleh kaleng-kaleng dan limbah lain yang kira-kira tidak bisa terurai secara alami. Itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya mangrove
yang ada di sekitar bibir pantai wilayah Banten khusus. Baik, ada tadi bahan-bahan kimia, zat-zat berbahaya tadi yang terkandung ke air, kemudian juga ini sampah-sampah ya yang dibuang oleh masyarakat ke sungai. Ini kemudian mengenai mangrove tadi sehingga hutan mangrove, pohon mangrove-nya ini mengalami mati tadi ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Ini dari pemirsa, lalu apa peran mangrove dalam ekosistem di laut atau di air itu sendiri? Iya, saya ulangi bahwa ekosistem akan tumbuh secara baik apabila mangrove tumbuh secara utuh dan secara alami. Mereka akan berkembang di bibir pantai atau di bibir sungai. Nah, akan terjadi sebaliknya apabila tadi kimia berlebihan di sungai atau limbah berlebihan yang tercemar di laut, ini juga akan merusak ekosistem yang ada. Nelayan akan sulit mencari udang, nelayan akan mencari ikan atau kepiting lebih jauh ke tengah. Nah, ini bukti bahwa ekosistem yang ada di pinggir sungai atau di pinggir pantai tersebut itu pasti sudah rusak. Sehingga secara alami makhluk biota laut, khususnya biota kecil yang ada di pinggir, hidup di pinggir, berkembang biak, beranak, mencari makan dan lain, itu akan lama-kelamaan dia menghilang dan lari ke tengah laut biasanya. Baik, Kang JJ, karena kita juga sering ya ketika mungkin melihat media sosial yang kadang-kadang kita merasa heran kenapa ikan-ikan ke pinggir pantai ya, ini kan ternyata mungkin tadi ada beberapa fenomena yang mungkin ekosistemnya mengalami kerusakan tadi. Oke, ini ada yang tanya nih Kang soal pemanasan global. Seperti apa ini tanaman bakau dapat membantu mengatasi pemanasan global? Ya, dari hijaunya mangrove yang tumbuh besar itu jelas akan mengurangi atau menyerap emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan, oleh pembakaran yang berlebihan, sehingga dengan sendirinya iklim atau udara yang akan kita hirup itu akan menjadi lebih segar apabila tanaman mangrove khususnya di pinggir sungai atau di pinggir pantai itu bagus. Udara juga akan dirasakan sejuk sekali, enak, nyaman, sehingga beda kalau kita berada di pinggir jalan di tengah-tengah kota misalnya dengan di hutan mangrove di pinggir pantai, itu akan terasa berbeda udara akan kita hirup, lebih segar. Nah, itu kali yang sumbangsi buat pemanasan global. Jadi keberadaan mangrove itu sangat penting untuk dipertahankan dan dilestarikan, dihijaukan kembali, saya kira. Baik, karena berkaitan juga dengan tadi peningkatan ekonomi juga ada, kemudian juga ekosistem pemanasan global juga ini sangat terpengaruh ya, Kang ya. Sehingga ini bisa menyerap tadi emisi yang berlebihan melalui hutan mangrove yang baik dan luas tentunya yang ada di Provinsi Banten. Kita ke pertanyaan terakhir ya Kang. Ini ada pemirsa yang tanya, kalau menurut Kang JJ sendiri saran nih seperti apa untuk yang di rumah sendiri kita menanam pohon yang seperti apa katanya untuk juga sama-sama ini menurunkan atau juga mengatasi pemanasan global? Ya. Pohon yang seperti apa? Dulu saya pernah bilang juga bahwa satu orang satu pohon. Kita perkecil saja, satu rumah satu pohon misal di depan rumah kita. Itu akan membantu sekali suhu udara yang ada di lingkungan kita, di komplek atau di kampung-kampung kita. Kalau di kampung kan pasti masih banyak tumbuh pohon ya. Nah, di komplek-komplek ini yang dibuka lahan baru, dibuat perumahan, marilah kita menanam gitu. Kalau lahan itu luas, kita bisa tanam 2 atau 3 pohon, itu lebih baik. Tapi minimal satu rumah satu pohon di depan halamannya.
itu pasti akan terasa teduh tempat tinggal Anda atau lingkungan Anda. Ya. Jelas itu. Ya, satu rumah satu pohon. Betul. Kalau misalnya satu orang satu pohon masih sulit ya, ini diperkecil lagi menjadi satu rumah satu pohon. Ini bisa ditanam di pekarangan rumahnya masing-masing sehingga tadi bisa lebih teduh dan ini udara ke rumah juga akan bisa lebih baik ya, lebih sejuk lagi. Kang Jeje, terima kasih banyak. Tentunya pembahasannya tidak selesai ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi terkait dengan pembahasan dan juga motivasi bagaimana kita sama-sama bisa menjaga lingkungan dengan baik, tidak hanya peranan dari pemerintah saja dan juga dinas-dinas terkait, tapi juga kita bisa saling mendukung untuk tadi menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang terkecil tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan kalau misalnya kita datang ke hutan mangrove ini sampahnya dibawa sendiri ya Kang ya, dan dibuang nanti ke tempat sampah. Sebagai closing statement, Kang Jeje silahkan apa yang ingin disampaikan. Saya mengajak teman-teman penggiat atau masyarakat secara umum untuk minimal Anda tidak mengotori sungai saja. Kalau Anda belum bisa menanam bersama-sama kami, kalau Anda tidak bisa merawat tanaman yang ada, menjaga, kemudian mereka tetap lestari, mereka tetap hijau, minimal Anda tidak membuang sampah atau apa ya, berarti kan Anda sudah mendukung bahwa tanaman yang ada di sungai, tanaman yang ada di pinggir laut, di bibir-bibir empang atau di bibir-bibir tambak gitu, itu masih bisa terjaga. Jangan sekali-kali kita membuang sampah sembarangan khususnya ke sungai. Itu pasti imbasnya akan ke muara, akan ke laut. Ekosistem yang ada di bibir sungai, di pantai itu pasti hilang. Biota-biota yang tadinya hidup di pinggir laut itu pasti akan hilang, minggir. Jadi nelayan-nelayan kita akan sulit mencari hidup secara ekonomi di sana yang tadinya baik buat mereka secara ekonomi. Baik, sekali lagi kita bersama-sama menjaga pelestarian lingkungan. Terlebih cuaca ekstrim juga sudah kita rasakan. Dan sekarang ya Kang Jeje ya, jangan sampai kemudian banyak tadi kalau Kang Jeje bilang di negara lain sudah banyak yang meninggal dunia karena tadi cuaca ekstrim yang begitu parah, sehingga di Indonesia bisa diantisipasi seperti ini. Terima kasih banyak Kang Jeje Sudrajat, aktivis lingkungan. Ada agenda terdekat Kang bersama dengan teman-teman lingkungan? Kita akan, ini kan sudah mulai kurang, tapi masih musim hujan gitu. Kita akan concern di hulu, di gunung-gunung, di lereng-lereng yang kira-kira gundul. Kita lihat nanti secara utuh mereka teman-teman yang lagi survei. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih dan sehat selalu Kang Jeje Sudrajat, aktivis lingkungan, dan kita berharap semuanya bisa bergandengan tangan untuk menjaga lingkungan kita, terlebih di lingkungan sekitar rumah kita terlebih dahulu. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti Berita Sultan akan hadir kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delinta Wengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jeje.